Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya. Bisa kasih komentar, bisa dengar suara saya. Bu Yuni, apa kabar Bu Yuni? Selamat malam. Bisa dengar suara saya? Cek. Dengar Pak Eko, ini Alhamdulillah. kok ke saya ya Pak? Hah? Kok cuma 2 ya Pak? Salah ya Pak saya Pak? Sama, saya juga belum ada pesertanya. Oh tadi saya udah masuk Pak, 50 orang gitu. Oh, itu yang breakout udah apa Ibu? Ini saya salah klik atau apa ya Pak? Sama, saya juga belum ngerti Bu. Oh. Tadi saya udah masuk kok Pak di kelasnya Pak. Nah ini malah belum ada, baru pada masuk ini, baru 3 nih. Bu Yuni sama Pak Aiki Anjur. Belum ada yang masuk ini saya. Apa tadi di kelas ya Pak sama ini ya Pak, sama hostnya ya Pak? Kurang tahu. Nah ini baru pada masuk, baru dimasukin. Bu Yuni di mana? Itu Pak. Jakarta Pak. Jakarta ya. Tadi di kelas apa Bu? Iya. Tadi di kelasnya, tadi saya belum merhatiin nih Pak karena saya baru sholat. Oh iya. Bu, Ibu bawa kelas juga? Peserta? Enggak Pak, saya peserta kok Pak. Oh iya peserta, nggak apa-apa. Oh, iya. Berarti masuk ke sini nggak apa-apa Ibu, sama saja. Enggak, ini emang tadi kok tiba-tiba switch ya Pak ya? Iya, emang dibagi menjadi 5 kelas Bu, karena pesertanya terlalu banyak. Kalau kita belajar sedikit orang kan lebih cepat gitu, lebih gampang daripada kalau peserta banyak kan nanti lama gitu. Oh, berarti tadi di close dulu ya Pak ya, Iya terus betul, dipindahin. betul Bu. Iya. Oh, baik. Jadi ini Baik, kita Pak. tunggu dulu teman-teman yang lain. Waalaikumsalam. Bu Ai apa Pak Ai ya? Bu Ai Cianjur. Ibu, Pak, Ibu. Oh Ibu ya. Ya Bu Ai, teman saya juga namanya Bu Ai ya. Kalau Pak Ai kayaknya nggak mungkin. Ya. Kita tunggu teman yang lain dulu supaya masuk semua. Bapak Ibu semuanya sudah selesai diinstal KineMaster-nya? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah kan berarti tinggal nanti langsung bisa praktek begitu. Kok lama ya Mas Diki masukinya kelas? Baru 5 orang. Malam Pak Eko. Siap. Mas Danang Yulianto. Siap. Dari mana Pak Danang? Saya Bekasi Pak. Oh Bekasinya di mana? Saya Titian Indah, Titian Kencana. Oh Titian Kencana. Yang daftar Mbak Najla bukan? Bukan, Oh, saya bukan. Novita Pak. Saya Novita, teman SMP saya itu. Oh iya. Berarti daftarnya bukan sama saya mungkin Pak Danang ya. Iya. Ada Iya, itu yang dari Pak. Titian Indah tadi Mbak Najla tadi. Oh Mbak Najla. Iya. Titian Indah ya, kalau saya Titian Kencana Pak. Titian Kencana ya, Iya. di sebelah sana Sumarekon ya. Seberang Iya, Sumarekon. betul Pak. Iya. Bapak juga di Bekasi ya Pak? Iya betul. Kita cuman dipisahkan dengan Sumarekon saja. Oh Bapak berarti di Kalibaru saya Pak. nih? Kalibaru Pak. Oh, Kalibaru. Kalibaru. Betul. Iya. Tahu Paknya. Nah, ini masukin kelasnya sendirian, Mas Dikinya jadinya lama. Baru 6. Iya.
Apa-apa, sabar. Kalau boleh masukin anak saya Pak, sebenarnya anak saya, jadi biar satu kelas ini saya daftar sama anak saya ya. Oh, daftar juga, Mas. Yang bagi Iya, saya Mas daftar itu, Mas juga nih. Diki. Iya. Ini anak saya. Iya, yang bagi Mas Diki soalnya. Udah dapat Iya, kelas iya. yang mana? Anak-anak beda kelas itu sama Bapak? Belum Pak. Oh, belum dapat Dapat kelas. juga, makanya kalau bisa dapat satu kelas aja gitu biar Mudah-mudahan. ajarinya. Saya nggak bisa request ini, saya udah WA Iya, Mas sama. Dikinya juga ini apa lagi sibuk jadi Iya, dia nggak belum sempet. buka WA saya. Iya betul Pak. Buka chat juga tadi agak lama. Iya. Mas Danang udah biasa edit video? Enggak Pak, belum Pak. Paling juga ada tadi sederhana. Selamat malam. ngumpul-ngumpulin Assalamualaikum aja. Mas Sulung. Selamat malam Pak Eko. Alhamdulillah. Pak Sulung dari mana? Saya di Cinere, Oh, Depok, Jawa Cinere Barat. ya. Lumayan ya, Cinere. Ini saya- Sekarang saya YouTuber Senam Pagi Indonesia Seri D. Wes, mantap. YouTuber senam pagi, banyak upload senam berarti ya. Iya, karena saya sangat rindu ini Apa? mendorong bangsa kita untuk Iya. kembali ke Senam Pagi Indonesia Seri D. Iya. Selama- Iya, Lamanya. ada. Senamnya Jadi sekarang. ini Pak, apa namanya, supaya Ada teman-teman ini. mereka mau kembali ke ada Senam anak Pagi itu Indonesia nanti Seri D. ada yang masuk. Iya, betul. Ya, Nah, Senam Pagi Indonesia Seri D harus Nggak terlihat. putus-putus ya Pak Sulung. selalu Pak Sulung suaranya putus-putus. saya sesuaikan supaya bangsa kita mau kembali ke Senam Pagi Indonesia CRD, ya harus saya kemas Senam Pagi Indonesia CRD dengan kemasan baru, dengan Ya, cara betul. mengganti gerakan pemanasannya. Iya, betul. Harus sesuai dengan saat. Iya. Oke, udah 10. Oke, langsung saja deh kita mulai sambil menunggu yang lain. Jadi harus ada 14 tahun depan. Iya. Sekarang jam Terputus ya Pak ya? 19.50. Iya. Terputus. Tes. 50 Tes. sekarang. Internetnya kok ini ya? Masya Allah. Internetnya. Bisa dengar suara saya? Bisa jelas. Jelas, oke, alhamdulillah. Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang agama lain, saya persilahkan dengan pilihan masing-masing. Oke, langsung saja saya mulai. Pada kesempatan kali ini, untuk pertama kali, oke. Untuk pertama kalinya saya ingin perkenalan dulu, biar mohon maaf. Oke, perkenalkan nama saya adalah Eko Budoyo. Sesuai dengan namanya, kalau
nama Eko biasanya adalah anak yang pertama atau anak nomor 1 ya. Dari logatnya mungkin Bapak udah bisa nebak bahwa saya dari suku Jawa ya. Di Kinemaster saya sebagai instruktur Kinemaster. Kemudian tanggal lahir saya berasal dari Klaten. Lahir pada 25 Oktober tahun 69. Mungkin ada peserta yang setara atau seumuran dengan saya, mari kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing di malam hari ini. Status sudah menikah, ya, dan istri saya Ani Lestari namanya. Oke, saya kira itu untuk perkenalan kali saya. Mungkin ada yang tanyakan atau saya tambahkan. Di sini saya memiliki 4 anak, ya, ada 2 perempuan dan 2 laki-laki, alhamdulillah. Tinggal di Jalan Mawar 6 Kalibaru, RT 2 RW 9 nomor 137 Medan Satria, Bekasi. Jadi kalau ada yang di sekitaran Bekasi seperti tadi Pak Danang sempat mau mampir, silahkan bisa mampir. Berikutnya biar lebih lengkap untuk pendidikan biasa cuman S3, SD, SMP dan SMA saja. Oke. Ini sekelumit dari perkenalan saya, dan ini keluarga kecil saya. Saya kira itu untuk perkenalan saya pada kesempatan kali ini. Berikutnya, ayo kita mulai saja untuk belajar Kinemaster. Namun sebelumnya saya ingin memberikan pengenalan. Kita kenalan dulu dengan Kinemaster karena kita mau belajar dengan Kinemaster. Kalau ada kendala tolong disampaikan ke saya. Mungkin ini di sini saya belum buka chatnya. Ini bisa dilihat share screen-nya. Kebetulan saya tidak mute mic-nya biar semuanya bisa menyampaikan kendalanya. Atau kalau mungkin putus-putus bisa disampaikan. Ya. Yuk kenalan dengan Kinemaster. Kinemaster adalah aplikasi smartphone yang dioperasikan di Android ataupun iOS dan digunakan untuk mengedit video. Jadi tidak sedikit para kreator atau para pembuat konten, para YouTuber itu banyak sekali yang menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mengedit videonya. Dan banyak sekali juga yang menggunakan aplikasi Kinemaster. Kalau kita lihat, kadang para YouTuber juga di videonya ada watermark-nya, berarti dia masih memakai Kinemaster yang gratisan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa saja kelebihannya tentang aplikasi Kinemaster ini. Nah, kelebihan-kelebihan Kinemaster itu diantaranya adalah mudah didapatkan, ya. Jadi sangat mudah mendapatkan untuk Kinemaster ini karena sudah tersedia di Play Store ataupun App Store, ya, sehingga pengguna tinggal menginstal saja ke perangkat smartphone yang dimiliki. Setelah diinstal langsung bisa dipakai, yaitu adalah yang gratisan. Kemudian jadi selain mudah didapatkan, Kinemaster itu gratis, bisa di-download siapa saja, ya, tanpa mengeluarkan biaya berlangganan. Tentunya kita semuanya juga bisa menggunakan Kinemaster yang premium, yaitu untuk premium berarti dia akan berlangganan bulanan atau tahunan dengan kelebihan bebas iklan dan tanpa watermark. Nah, kalau sudah premium maka dia tidak akan ada muncul iklan waktu menggunakannya ataupun tidak ada watermark di hasil editan videonya. Nah, kemudian yang ketiga, update terus. Nah, untuk kamu yang suka berkreasi dan selalu mengikuti perkembangan dalam dunia pervideoan, maka Kinemaster itu selalu update fitur-fiturnya. Sering sekali atau banyak sekali fitur-fitur yang dimunculkan di toko-toko, di toko aplikasi Kinemaster-nya. Jadi Kinemaster itu selalu update fitur terbarunya agar para pengguna itu lebih kreatif dan lebih berkreasi. Di situ kita kalau sudah bisa menggali isi daripada aplikasi ataupun perangkat-perangkat yang ada di Kinemaster, maka kita bisa
berkreasi dengan lebih luas atau lebih luasa. Kemudian aset dan fiturnya lengkap. Jadi walaupun KineMaster ini adalah edit yang berbasis smartphone dan memberikan gratis, tapi aset dan fiturnya relatif lengkap. Mulai dari efek, transisi, stiker, klip grafik, dan musik. Dan lain sebagainya masih banyak lagi. Kemudian mudah dioperasikan. Bagi yang baru belajar, nanti setelah belajar pasti akan merasakan kemudahannya. Jadi walaupun bukan ahli dalam video editing, dengan menggunakan KineMaster kita dapat mengedit video dengan mudah, ya, dengan tampilan layar yang mudah dipahami bagi para pemulanya. Yang keenam, kemudian mudah dibawa kemana-mana. Jadi karena aplikasi ini dia ada di dalam smartphone kita, jadi mudah dibawa kemana-mana. Kita bisa mengedit kapan saja, seperti saat menunggu angkot, atau kita lagi di dalam kendaraan umum, dan saat momen-momen yang tepat. Dan bisa merekam langsung diedit. Misalnya kita lagi di jalan, ada kejadian, langsung kita bisa rekam. Setelah kita rekam, kita langsung bisa edit seketika itu juga dengan menggunakan smartphone kita tanpa menyiapkan menggunakan kamera ataupun laptop. Itu sehingga mudah dibawa kemana-mana, praktis. Kemudian yang ketujuh, video yang dihasilkan berkualitas. Nah, di sini untuk kualitasnya itu tergantung handphonenya. Kalau handphonenya itu bisa memuat ataupun membuat yang lebih tinggi, maka dia akan muncul di situ, resolusinya itu akan semakin tinggi. Jadi walaupun menggunakan aplikasi berbasis smartphone, video yang dihasilkan itu kualitasnya tinggi, HD. Karena kita bisa mengatur resolusi waktu kita mau mengekspornya, ya, itu. Sehingga hasil yang didapatkan tidak kalah dengan hasil editing yang menggunakan editing profesional seperti Premiere Pro dan lain-lainnya. Oke, saya kira itu saja kelebihan yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri, mungkin ada juga kayak keyframe atau chroma key dan lain sebagainya. Ya, bisa ditambahkan sendiri saja. Oh, yuk kita belajar saja, kita mulai agar kita bisa langsung menuju ke pembelajaran yang utamanya. Oke. Itu tadi sedikit tentang pengenalan daripada KineMaster-nya. Baik, Bapak Ibu, kita bisa mulai sekarang untuk belajar mengedit video. Silahkan dipersiapkan untuk aplikasi KineMaster-nya. Aduh. Mohon maaf, mungkin jaringannya agak lemot. Gimana Bapak Ibu, bisa jaringannya putus-putus nggak dari saya? Bisa bisa dimengerti nggak? Bisa dipahami nggak? Mohon maaf, ini kayaknya kok putus-putus di saya. Soalnya di sayanya putus-putus. Oke, langsung saya share screen. Bapak Ibu, ini tampilan handphone saya. Langsung kita buka aplikasi KineMaster-nya, ya. Nah, bisa cuma tampilan satu pertama ini, satu seperti HP. ini, ya. Halo? Kenapa Bapak? Halo. Ya, tampilan Saya pertama. cuma punya satu HP. Oh, punya satu HP, ya. Satu HP Satu berarti belum Bapak ada nyimak aja satu dulu, HP. ya. Bapak nyimak Jadi dulu, cuma nanti ini apa namanya? Jadi cuma satu HP. ya. Kalau satu HP Bapak nyimak aja dulu di videonya atau di Zoom-nya. Nanti pas prakteknya bisa tanya di grup selanjutnya, ya. Bisa nanti bisa dilihat di rekamannya, nggak apa-apa. Nanti pas mau praktek lihat rekamannya. Nah, ini saya rekam. Baik. Berikutnya di sini pengenalannya. Di sini ada buat baru, ada dapatkan proyek. Kemudian di sini ada video-video, kita turunkan ke bawah juga masih ada yang lain. Nah, ini adalah simbolnya pengguna premium, berarti di sini adalah mahkotanya warna kuning. Tapi kalau kita masih gratisan, di sini warnanya putih.
langsung saja kita membuat baru. Ya, untuk membuat baru, di sini kita akan tampil beberapa aspek rasio. Ya, aspek rasionya yang pertama adalah 16 banding 9. Ini adalah untuk tampilan biasanya YouTuber. Kemudian yang kedua itu 9 banding 16 biasanya untuk TikTok. Kemudian untuk 1:1 biasanya untuk IG. Kemudian ada rasio 4:3 atau 3:4 dan 4:5 itu untuk proyektor. Untuk penampilan proyektor. Kemudian ada 2.35:1 itu adalah untuk penampilan di sinema. Nah, karena kita kebiasaan sering memakai YouTube ya, di sini kita akan belajar untuk pertama yang pakai 16:9. Kita bisa klik berikutnya. Ya. Berikutnya maka akan muncul menu daripada KineMaster itu sendiri. Mungkin agak lambat untuk pengiriman gambarnya. Di sini handphone saya sudah masuk ke gambar berikutnya. Oke, saya lanjut. Jadi yang pertama, kita bisa membuat proyek dengan memilih gambar ataupun video. Di sini kita bisa memilih gambar-gambar yang ada di handphone kita yang sudah tersimpan di sini. Ya, di sini ada gambar, video, favorit, kalau cloud storage atau kamera atau WhatsApp dan lain sebagainya. Atau Telegram kalau ada Telegramnya, di situ semuanya sudah ada atau tinggal kita ambil begitu yang kita butuhkan. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat video, kita bisa ambil, silahkan diambil videonya yang ingin dipakai. Ya, mungkin silahkan dimasukkan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sudah. Maka akan tampil di bawahnya video yang kita masukkan. Silahkan kalau kecepatan langsung minta diulang, nanti saya ulang. Silahkan Bapak Ibu. Kalau misalnya salah yang dimasukkan, kita tinggal klik aja dan buang dengan ada tanda tempat sampah. Nah, kita buang begitu bisa. Nah, kita pilih lagi video yang ingin dimasukkan misalnya. Seperti itu. Silahkan. Sudah masuk semua Bapak Ibu? Videonya sudah dimasukkan? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang kita taruh timeline-nya di paling depan. Timeline-nya taruh paling depan. Kita bisa, kalau sudah, silahkan disilang. Kita bisa putar sementara untuk dicoba, nggak apa-apa di tombol segitiganya itu. Nah, dia akan bergerak. Nah, kita kembalikan. Itu cara memasukkan video yang pertama. Di dalam video, biasanya kita pasti memerlukan yang namanya kadang penjelasan atau tag, ataupun kita ingin memasukkan tulisan yang lain atau gambar bisa kita susulkan di dalam gambar yang kita buat ini. Nah, misalnya kita ingin menambahkan atau ingin membuang, sekarang video ini dirasa kepanjangan apa tidak? Nah, kalau dirasa kepanjangan, kita bisa potong ya. Untuk memotongnya misalnya kita mau ngambil durasi videonya cukup 20 detik saja misalnya. Ya, kita ambil ke detik ke-20. Ya, kemudian kita klik videonya, jadi ada garis pinggirnya itu kuning ya. Ada garis kuning di pinggiran video. Kalau kita sudah paskan, misalnya kita pengen panjang videonya 20 detik atau 30 detik, terserahlah mau panjang berapa, misalnya kita bikin aja 30 detik. Nah, kita mau memotong, maka kita ambil gambar gunting.
Nah, di situ ada, kemudian muncul ada pangkas ke kiri playhead dan ada pangkas ke kanan playhead. Ada bagi playhead dan juga ada bagi dan sisipkan bingkai beku. Nah, untuk pangkas kiri playhead itu berarti yang kepotong itu adalah yang di sebelah kiri. Sedangkan pangkas kanan playhead berarti yang kepotong yang sebelah kanan. Kalau bagi berarti di situ hanya memisahkan saja. Ya. Kemudian bagi dan sisipkan berarti di situ nanti akan kita sisipkan gambar atau video yang lain. Nah, di sini misalnya saya ingin tadi kan dari depan saya ingin 30 detik, maka yang akan saya potong adalah yang sebelah kanan playhead. Maka saya pilih yang sebelah kanan playhead, maka akan terpotong seperti itu untuk memotongnya. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup dipahami? Sampai Bisa diulang Pak, mohon maaf. diulang. Ya, Bagaimana? untuk pemangkasan tadi Pak. Oke, untuk Yang pemasangan diulang. Ya, jadi Pemangkasan, pangkas. iya pemangkasannya kan, pemotongannya. Nah, Iya, Pak. misalnya kita pengen panjangnya tadi, nah ini saya praktekin lagi dengan panjang 25 detik aja. Seperti ini misalnya. Kan udah pas nih, berhenti. Nah, videonya sudah, timeline-nya, jadi gambarnya harus ada warna kuning ya Pak ya, harus diklik ya. Gambarnya diklik atau videonya itu diklik, ada garis kuning. Kemudian timeline itu menunjukkan panjang video yang ingin kita gunakan itu seberapa panjang. Kalau sudah, baru kita pilih gambar gunting tadi. Nah, gambar gunting nih yang ada di sini nih. Ada gambar gunting, kita klik. Kemudian kita pangkas. Tergantung kita mau memangkasnya yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri. Nah, karena yang akan saya potong itu sebelah kanan, jadi yang dipakai itu adalah sebelah kiri, ya berarti pangkas kanan playhead. Ini yang nomor 2 yang saya pangkas, berarti ekornya yang saya pangkas ekornya. Kalau yang dipangkas kepalanya berarti yang pakai yang atas. Nah, akan kepotong lagi, seperti itu. Paham? Oke. Kalau sudah Ya, paham, Pak. kita centang. Kita centang, kalau sudah, kita kembali ke depan. Ya, ini berarti panjang videonya tinggal 25 detik. Nah, kemudian kita bisa menyisipkan atau menambahkan misalnya teks. Yang pertama saya ingin tambahkan teks saja dulu. Klik lapisan, Bapak. Bapak Ibu bisa klik lapisan. Ya. Lapisan. Lapisan di sini ada media. Media berarti kita bisa memasukkan foto, bisa juga memasukkan video berikutnya. Kemudian efek itu adalah untuk memasukkan efeknya. Stiker itu berarti untuk memasukkan gambar-gambar stiker. Kemudian tag itu untuk memasukkan tulisan. Dan yang paling bawah gambar kuas itu adalah tulisan tangan. Ya, tulisan tangan. Nah, saya ingin menambahkan tag misalnya. Maka saya klik tag. Nah, di sini kita tinggal ketik saja. Misalnya kita mau ketik apa? Minyak wangi atau parfum. Parfum non alkohol. Ya. Kemudian kita klik pilih, akan muncul tulisannya di situ. Mohon masukan Bapak, ini suara saya dengan gambarnya berbeda ya Pak ya? Enggak Pak, aman Pak. Jelas. Oh jelas. Jelas. Soalnya di tampilan saya ini nggak sama Bapak, di tampilan di laptop saya itu suara saya dengan tampilan share screen saya nggak sama, jadi takutnya nanti nggak bisa dipahami dengan suara saya dengan yang saya sampaikan di situ tidak bisa dipahami kan repot gitu. Oke, berarti tulisannya sudah ada. Nah di sini ada untuk membesarkan dan mengecilkan tulisan ini bisa kita tarik Bapak. Nih, nah ini untuk dibesarkan atau dikecilkan ya. Kita bisa geser ke atas, ke bawah, ke kanan atau mana saja yang kita inginkan. Ya. Ini tulisan pada dasarnya adalah warna putih. Ya, pada dasarnya tulisan ini warna putih. Kita bisa mengganti baik itu fontnya,
besarnya, warnanya, dan lain sebagainya. Nah, kalau warna putih kurang jelas, Bapak bisa ganti warnanya di sini. Di yang sebelahnya gunting ada kotak putih, kita klik. Nah, kemudian muncul warna yang berbagai macam. Nah, di situ Bapak bisa pilih warna apa yang mau digunakan. Ya, bisa pilih warna apa yang digunakan. Misalnya pilih warna hijau saya. Maka setelah dipilih warnanya, kemudian di checklist kembali. Itu adalah untuk mengganti warna. Kemudian supaya bagaimana? Bisa Bapak, Ibu? Bisa. Bisa? Oke. Saya lanjutkan. Oh ya Pak, Berikut, ya, silakan Pak Sulung. jadi jadi kita bisa milih warna sesuai selera kita. Misalnya warna favorit saya sky blue. Mm-mm. Warna tulisan sky blue. Bisa. Warna bisa dipilih, bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebelah gambar gunting ada kotak. Pasti Mm-mm. ada kotak. Ya, Oh iya. Iya kan, ada kotak kan? Tapi ada kan warna sky blue di situ. Ya, Eh, sky blue ada kan? warnanya di sini kan tidak ada tulisannya ya Bapak ya. Jadi Bapak bisa pilih dari gambar lingkaran yang tengah, itu Bapak bisa pilih warnanya. Nah, Kalau ini warna sky blue itu RGB-nya gini, red kosong. kalau RGB green, nih Pak, yang paling bawah pakai RGB. Blue 255. Ya, itu pakai Untuk RGB-nya lebih Pak. jelasnya pakai RGB. Ya, betul. Jadi kalau Bapak mau Bisa pakai ini. RGB, pilih yang paling bawah ini Pak. Nih, yang paling bawah. Paling bawah. Ya kan di situ ada titik 9 sebelah kiri, yang warna itu. Kemudian yang tengah buletan. Kemudian yang paling bawah ada garis 3. Nah, garis 3 itu adalah untuk mengatur RGB. RGB. Ya. Di situ ada R. Di tampilan layar saya di sini ada 65. Kemudian G-nya 206, Layarnya yang belum B-nya bergerak, Pak. 68. Nah, Layarnya Pak Eko belum bergerak soalnya, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau dipraktekin bisa Pak. layarnya Nah, ini gimana Pak Danang? Layarnya? Enggak, tadi terlambat, jadi mungkin agak bingung. Iya, makanya tadi kan ngejarnya. saya sampaikan di depan kan, saya bertanya apakah layar saya sesuai dengan omongan saya atau tidak. Soalnya di layar komputer saya tidak sama gitu. Makanya saya juga ini, waduh, kok nggak sama ya? Jelas banget kok. Buat saya jelas banget. Suaranya jelas ya Pak ya? Jelas banget. Cuman gambarnya bareng nggak Pak? Ya, Gambarnya bareng nggak? Suara saya dengan gambar yang saya sampaikan. bareng kok. Oh, Jelas. bareng. Nah, ini tampilan yang Bisa terakhir ini dimengerti. sebelah kiri ada garis 3 merah ya Pak ya. Ini untuk mengatur RGB. Kemudian yang tengah ini bulat untuk memilih warna juga, atau pilih yang kotak. Nah, di situ Bapak bisa memakai apa atau mana yang dikehendaki. Seperti itu. Tadi kalau RGB, R-nya berapa Bapak? Pak Sulung? R-nya kosong, Kosong. Terus G-nya green 204, 204. Terus blue 255. Nah, itu sky blue. 255. Iya, itu sky blue. Nah, seperti itu. Itu 255. Saya ubah. Iya. Di tampilan komputer saya masih belum berubah, tapi di handphone saya sudah berubah. Nggak tahu di layar Bapak Ibu bagaimana? Oh, masih tetap Belum berubah ya? belum berubah. Ya, berarti benar kata Iya. Pak Danang tadi, gambarnya terlambat. Mohon Oh, maaf gambarnya ini. terlambat. Benar, Iya, benar, berarti nggak kan istilahnya apa ya, ini jaringannya. Makanya saya tadi Nggak dari apa-apa. awal Oh. bertanya karena takut tidak bisa dipahami saja. Seperti itu. Yang penting bisa dipahami kok. Bisa Alhamdulillah. dimengerti. Oke, kalau sudah, kemudian misalnya kita pengen ada garis tepinya, Bapak.
Bapak Ibu, kita bisa pilih ikhtisar. Ikhtisar, ya, kita nyalakan ikhtisarnya. Kemudian bayangannya mau pilih warna apa? Sama seperti tadi, diklik, bisa pilih warna. Misalnya pilih warna putih atau merah atau hijau, silahkan saja. Seperti itu. Maaf, mungkin ya di share screen-nya kok nggak berubah-berubah. Padahal di sini layar WiFi saya sinyalnya penuh, Bapak. Tapi gambarnya di handphone saya sudah. Berarti sinyalnya nggak sinkron. Iya, betul. Nggak apa-apa. Ada suara Pak Sulung tadi juga kadang terputus-putus, sama. Oke, kalau sudah kita klik tanda silangnya atau apa checklistnya. Kemudian kalau kita ingin memberikan efek lagi ke tulisan, kita tinggal klik lagi saja. Tinggal klik, kemudian kita pilih apa yang mau kita taruh di situ. Misalnya kita mau biar bersinar, atau biar ada bayangan, atau ada warna latar. Di sini ada semua untuk bisa menambahkan di tulisan. Ya, jadi bisa juga dicerminkan atau dibalik tulisannya. Ya, kalau dibalik, maka akan. Mohon maaf, izin bertanya. Siap, silahkan Ibu. Itu kan yang warnanya kan itu green semua. Nah, yang punya saya ada putihnya yang di bawah. Bagaimana itu, Pak? Yang di bawah ada putihnya. Iya. Oh, berarti warnanya Ibu ambil dua ya? Ambil dua warna ya? Iya, bagaimana caranya ngambil untuk satu warna, Pak? Satu warna. Jadi Ibu klik tulisannya. Ibu klik tulisannya. Sudah? Oh, tulisannya. Tulisannya diklik dulu, Ibu, sudah? Sudah? Nah, sebelah gunting ada warna apa, Ibu? Sebelah gunting warna putih ya. Putih. Coba diklik warna putihnya, Ibu. Iya, sudah. Ya. Ibu mau pilih warna apa? Silahkan pilih dari Warna merah. Ya, kok pilih aja yang gampang itu dari yang ada titik 9. Jadi kotak-kotak warna merah, pilih merahnya, Ibu. Iya. Nah, Lalu? kalau sudah checklist, Bu. Oh, checklist. Iya. Nah, sudah ganti belum tulisannya? Sudah. Sudah, Sudah Pak. berganti? Sudah. Alhamdulillah. Ya, begitu. Cara mengganti tulisannya. Nah, biar lebih cakep, kita bisa tambahkan Bapak Ibu, tulisan ini munculnya biar tidak tiba-tiba. Bisa kita tambahkan namanya animasi masuk. Ya. Kita bisa klik animasi masuk. Nah, di situ ada memudar, ada pop, ada geser kanan, geser kiri, dan lain sebagainya. Banyak sekali sampai ke bawah. Ada turun, pusatkan, huruf, usap ke kanan, usap ke kiri, banyak sekali. Seka. Nah, jika Bapak Ibu mau tulisan atau mau pakai animasi yang mana, silahkan. Coba mungkin saya pakai geser ke kanan saja yang gampang. Atau yang sudah tersedia di atas. Kalau sudah, kita checklist. Nah, kita checklist. Sudah, Bapak Ibu? Bagaimana? Sudah? Terputus ya? Ya ampun, kok cuma Ya Allah. aja sih. Halo? Halo? Gedein dong. Gedein. Bisa dengar suara saya, Pak Danang? Pak Sulung? Suara Mohon maaf biasa. tadi ngobrol sama anak. Iya, suara saya bisa kedengaran nggak? Kedengeran. Oh, maaf. tadi Soalnya clear. saya kok tulisannya connection interrupts. Aduh, kendala banget ini. Putus-putus. Oh, putus-putus ya, benar berarti koneksi interupsi. Baik. Saya lanjutkan. Nah, kalau sudah dikasih animasi masuk, Ibu bisa menambahkan atau Bapak Ibu bisa menambahkan animasi keluar.
atau kita mau tulisan ini tampil seberapa lama. Nah, ini bisa kita klik tulisannya. Kemudian yang warna kuning bawah itu, warna kuningnya itu bisa kita geser panjangkan dan pendekkan Bapak Ibu. Nah, itu untuk mengatur berapa lama tulisan itu mau tampil. Ya. Ya, silakan. Ya, jadi tulisan itu akan tampil berapa lama dengan memanjangkan garis kuningnya. Sudah? Kita akan tambahkan animasi keluarnya, Bapak Ibu. Animasi keluar saya tambahkan karena tadi masuknya saya ambil geser ke kanan, keluarnya saya ambil geser ke kiri. Nah, di bawah animasi ada tulisan 05, ada tulisan 1, ada tulisan 1.5. Ini adalah untuk mengatur kecepatan animasi. Ya. Jadi kalau kita setting ke 0,5 dia akan keluar lebih cepat. Ya, animasinya akan cepat. Tapi kalau kita setting ke belakang 2, 3, 2,5 dan seterusnya, animasinya akan semakin lambat. Nah, itu untuk pengaturan kecepatan animasi Bapak Ibu. Ada nggak tulisan 0,5, 1 dan 1.5? Ada? Menu apa Pak tadi Pak? Mohon maaf. Masih di animasi Pak. Di animasi. Oh, animasi. Ya kita klik keseluruhan ya? animasi keluar atau animasi masuk. Ya, Ah, kita kan lagi klik animasi keluar tuh. Sudah kita pilih. Nah, kecepatannya, kecepatan animasinya itu ada di paling bawah. Ya, Yang di bawah itu ada 0.5, 1 dan yang ada 1. angkanya ya. Iya, ada angkanya. Itu bisa kita geser Bapak Ibu. Ah, Jadi kalau kita siap. angkanya semakin besar, dia akan semakin lambat. Angkanya semakin kecil, dia akan semakin cepat. Kalau sudah, kita bisa Ini ada. centang lagi, checklist. Selesai. Nah, untuk memposisikan tulisan, Bapak Ibu bisa geser ke kanan ke kiri, terserah mau ditaruh di mana. Ya. Bisa juga mengklik titik 3. Nah, klik titik 3 di sebelah kiri atas, di situ ada pindahkan, majukan, mundurkan, pindah ke belakang, pusatkan horizontal, pusatkan vertikal. Nah, situ kalau pusatkan secara horizontal berarti dia akan tulisannya akan ada di tengah-tengah. Ya. Seperti itu. Kalau sudah silahkan di checklist. Kita coba timelinenya ke garis 0. Kalau sudah timelinenya ke garis 0, kita coba putar sebentar, maka akan muncul tulisan seperti itu. Ngapain sih? Siap? Bagaimana Bapak, Ibu? Bentar, share screen-nya saya stop dulu untuk memasukkan kembali, kok enggak connect share screen saya. Sebentar Bapak. Gambar saya enggak berubah-ubah ya Pak ya? Share screen saya. Iya, ini nggak berubah-berubah. Iya benar, berarti connection interruption itu. Mohon maaf sekali ini, aduh. Koneksi terputus. Iya. Saya coba sambungkan Koneksi lagi Bapak. terputus. Saya coba sambungkan kembali. Bentar. Baik. Nah, sudah tampil kembali. Nah, ini tadi
tulisan yang muncul. Kemudian kalau kita klik play, maka dia akan muncul tulisannya dan dia akan menghilang kembali. Oke. Seperti itu cara memasukkan, menambahkan tulisan. Ya. Kemudian kita bisa juga menambahkan gambar. Misalnya kalau suatu produk untuk iklan atau untuk apa kan pada logonya Bapak Ibu ya. Nah, cara memasukkan gambar sama, yaitu klik lapisan. Klik lapisan Bapak Ibu sudah. Kemudian klik media. Silahkan dicari gambar yang ingin dimasukkan di handphone itu naruhnya di mana. Ya, Bapak Ibu bisa cari gambar yang ingin dimasukkan. Kita bisa cari gambar yang ingin dimasukkan. Udah banyak sih. Kenapa Bapak Ibu? Udah banyak. Nah, saya ingin memasukkan gambar seperti ini. Ini adalah misalnya logo perusahaan atau untuk pengiklan. Kita mau taruh di mana bebas, ya. Jadi ini untuk mengatur membesarkan, mengecilkan, ada garis yang di kanan bawah. Ini untuk membesarkan dan mengecilkan gambar. Ya. Sudah Bapak Ibu? Kita kecilkan, kita taruh di mana kita mau naruh gambarnya. Logo juga bisa kita setel dari sepanjang apa. Mau dipanjangkan sampai habis video juga bisa. Ya. Sampai habis video. Silakan Pak Sulung. Pak, saya mau tanya, jadi Ya. bisa juga ya kita masukkan logo ikon kanal YouTube bisa ya? Bisa Bapak, bisa. Bisa langsung kita masukkan di video kita. Saya rasa itu justru lebih mengena. Iya. Nah, ini Kalau sudah Bapak Ibu sudah dimasukkan langsung gambarnya? logo ikon. Belum, ya tapi nanti saya coba, saya praktikkan. Iya. Soalnya kan besok pagi saya mau ngevlog senam, pakai ini ngerekam video pakai aplikasi Filmix. Iya. Soalnya sudah sekalian musiknya. Iya, nanti pengeditnya tinggal tambahin saja Bapak. Ya, pas ngedit bisa ditambahkan ditambahkan logonya. Iya, ya. Oke. Ini sudah masuk logonya. Oke. Kemudian saya ingin mengatur animasi masuknya. Animasi masuknya. Saya klik animasi masuk. Kemudian saya pilih ada yang mana ya? Jatuh. Pusatkan aja. Pusatkan kurang menarik. Sembul keluar. Sembul ke atas. Stempel karet. Nah, misalnya saya pakai itu, kemudian ya saya checklist sudah. Nah, kalau kita ingin mengubah kembali, Bapak Ibu, ini ada tanda kunci ya, gambar kunci di sebelah kiri, bisa diklik untuk menggeser, untuk menggerakkan nanti gambar atau video gambarnya tadi. Kita klik gambar kuncinya,
Nah, kuncinya maka halo. Nah, kalau sudah kita bisa geser gambarnya ke menit misalnya ke berapa, detik ke berapa. Saya geser ke kanan atas misalnya. Saya kecilkan di sini. Kemudian saya checklist. Ya. Maka akan saya coba dinyalakan. Nah, gambarnya akan menuju ke pojok. Nah, di situ. Tadi pakai kunci. Nah, ini sampai habis video dia akan berada di pojok terus. Nah, kemudian kita bisa juga menambahkan, karena udah di pojok, kita mau sampai habis nggak apa-apa, mau tambahkan animasi keluar juga boleh. Ya, silahkan saja Bapak Ibu, tergantung kesukaan kreasinya masing-masing. Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan Bapak Ibu. Sudah masukin tulisan, sudah masukin gambar. Nanti tinggal masih ada masukin suara, masukin audio, dan lain sebagainya. Masih ada yang kita pelajari. Bagaimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Biar kelihatan semangat. Karena suaranya kok nggak ada. Dari audien. Halo? Izin Pak Eko, Siap, silakan. tadi kan gambar itunya bentuknya Jeep Pak ya? JPEG Pak ya, yang logo itu Pak? Oh, gambarnya bisa PNG, bisa JPEG, bisa yang lain Pak. GIF pun bisa Pak. Oh. Jadi nanti kalau Jeep itu bentuknya ada semacam animasi taruhlah misalnya di sudut kanan atas begitu Pak ya? Iya. Bisa dimasukkan format Jeep gitu Pak ya? Bisa gambarnya, Pak. Gambarnya di sini support Pak. Bisa pakai JPEG, bisa pakai PNG, bisa pakai GIF. Bisa. Satu lagi Pak, barangkali untuk menambahkan kayak running tag bagaimana caranya Pak? Tulisan ya Pak ya, tulisan berjalan ya. Betul. Nah, untuk tulisan berjalan itu kita tulis dulu, kemudian kita tinggal kasih animasinya saja Bapak. Tadi animasinya tadi. Jadi kasih animasi, dikunci tulisannya. Nah, itu. Barangkali bisa dikasih contoh Pak. Nanti di kelas saja ya Pak, untuk yang lebih itu, untuk yang running tag-nya, karena masih ada kita masih harus pelajari yang lain. Takutnya nanti saya nggak selesai nih yang pembahasan untuk hari ini. Nanti di kelas bisa Bapak saya bahas lagi. Bisa tanya di grup masuk-masuk saya, di grup WA saya. Ya, bisa ditanya, dibahas nanti. Saya kasih kiriman praktekannya. Nanti saya kirimkan di grup. Di grup Telegram ya Pak? Iya, di grup. Sementara kan sekarang masih di grup WA dulu. Nanti ada link untuk masuk ke grup Telegram yang grup besar. Grup besar itu berarti nanti semuanya yang ikut di sini itu bisa gabung jadi satu. Udah ratusan. Bahkan kalau dengan yang kemarin-kemarin sih udah hampir ribuan. Nah, kalau yang grup kecil adalah grup yang mengundang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu diundang sama tadi Bu Deborah, berarti nanti grup kecilnya ikut Bu Deborah. Kalau sama yang Bu Emma ya sama Bu Emma. Pengundangnya, grup kecilnya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Memasukkan misalnya di menit ke berapa nih? Ke detik, Ding. Saya tambahkan ke detik ke-8 misalnya. Saya kalau ingin menambahkan suara saya, maka cukup dengan rekam nih Pak. Gambar mic. Nah, itu. Itu akan merekam sejauh mana kita ingin berbicara. Kalau kita ingin di dalam video itu ada suara kita terus, maka kita rekam selama video itu ada. Ya. Maksudnya menambahkan suara rekaman ya. Biasanya kan ada yang istilahnya
kita ngerekam tapi belum ada penjelasan. Nah, kita bisa menjelaskan atau menambahkan penjelasan melalui rekaman ini. Kita bisa contohkan misalnya di sini saya rekam dulu, maka kita klik mulai. Kalau saya klik mulai, maka videonya akan berjalan. Nah, di sini adalah contoh-contoh bohlam LED. Nah, di sini saya juga menjual headset handphone bermacam-macam, bisa dipilih. Ya. Nah, kemudian kita klik berhenti, maka dia akan berhenti sendiri. Kemudian kita checklist. Nah, kita bisa cek tulisannya dan suaranya dengan memutar kembali. Ya. Nah, suaranya ada kecil ya, Pak ya? Ya, cukup. Oke, itu cara menambahkan rekaman suara. Nah, supaya lebih biasanya kalau video-video itu memakai background atau background suara. Nah, untuk menambahkan background suara, kita bisa mengeklik pada audio. Nah, kemudian akan muncul di situ musik. Kalau kita belum ada musik, kita bisa mendapatkan musik untuk mendownload di gambar tenda ini. Nah, maka ada toko aset KineMaster di sini, kita bisa milih, bisa rock, ada artis, akustik, anak, sinematik, ada klasik, dance, dan lain sebagainya, masih banyak lagi di bawah. Ya, ada pop, dunia, tema, R&B, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang suara-suara, misalnya di sini ada stadium, bisa kita coba dulu setel suaranya, kemudian kalau kita cocok bisa kita unduh. Bisa misalnya penonton, studio, ada tepuk tangan, ya Bapak Ibu ini bisa, semuanya bisa kita dapatkan. Maaf tadi volumenya kurang gede. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian di sini ada video. Nah, ini bisa kita buat bikin animasi Bapak Ibu. Ini punya panggung atau ini ada papan tanda dan lain sebagainya. Nah, kita tadi kan ingin masukkan musik ya. Nah, di sini ada musik rock misalnya, strum. Nah, kalau kita rasa cocok bisa kita ambil. Nah, kalau nggak cocok ya nggak usah diunduh. Misalnya akustik, nah, saya mau musik akustik. Nah, bisa kita dengarkan dahulu sebelum kita unduh. Nah, seperti itu. Kalau masih gratisan, itu ngunduh, begitu ngunduh pasti ada iklan. Tapi sehabis iklan, kita udah bisa mendapatkan lagunya, udah bisa kita dapatkan musiknya. Nah, cuman bedanya di situ aja. Tapi kalau yang premium, itu tidak ada tidak ada iklannya seperti yang saya contohkan di sini langsung. Misalnya, ini saya unduh misalnya, langsung tidak ada iklan. Nah, cukup terinstall, misalnya saya cukup pakai ini atau lagu anak bisa. Nah, kalau dirasa tidak cocok berarti tidak usah diunduh. Seperti itu cara mendownload daripada musik yang kita butuhkan. Atau kita ingin mendownload gambar seperti ini, bisa kita pilih di sini Bapak Ibu, banyak sekali gambar-gambar dari sinematik, dari intro dan lain sebagainya. Di sini gambar macam-macam, ya. Simple, modern. Untuk promosi misalnya bisa. Nah, kan emot lagi seperti ini, contoh-contoh gambar daripada yang ada. Kita bisa download ini dan kita tinggal nanti kalau kita pilih kita bisa ganti fotonya. Kalau gambar seperti ini, ya ini gambar yang berbagai macam, ini bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan di dalam membuat video kita. Oke, itu kita masukkan musiknya. Ya, dengan klik tambah Bapak Ibu ya. Sudah kita setel musiknya, kita klik tambahkan. Oke, kalau sudah ditambahkan kita silang.
maka musik sudah ada di sini. Nah, kok musiknya panjang banget? Nah, kita potong sesuai dengan panjang video. Pak, tentukan batas timeline-nya, kemudian kita potong. Nah, maka ini akan terpotong. Ini pangkas. Ya. Pangkas kanan playhead atau kiri playhead. Nah, kita pangkas ekornya. Nah, hilang. Seperti itu. Coba kita cek kris dulu, kita putar. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Halo? Halo? Waalaikumsalam. Kalau untuk toko-toko ini, apakah gratis atau berbayar juga ya, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Danang, untuk toko ini kita buka gambar tendanya ya. Nah, di sini kan banyak sekali. Di sini ada home-nya, kemudian fix, new, ya, di sini FX, ada gambar yang lain, ada gambar ini, kemudian apa stiker. Ini gratis, semuanya bisa di-download sesuai dengan yang kita butuhkan. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai iklan, nonton iklan Bapak Ibu. Oh, iya. siap. Kalau sudah nonton iklan itu udah bisa di-download. Jadi setiap kita mau download satu gambar, kita nonton iklan dulu. Seperti itu. Oh, iya. Iya. Misalnya ini dekoratif. Nah, lumayan nih loading lagi. Nah, ini ada gambar lampu untuk tulisan, bintang, banyak sekali sih Pak. Ini kalau kita tinggal kreasi kita saja. Kebanyakan itu yang untuk apa video-video anak-anak itu pakai beginian Pak ini. Tinggal download aja di sini. Lengkap banget. Reaksi, rekreasi ini tuh ada tangan, segala macam ada. Pokoknya tinggal pilih lah nih untuk gambar orang ramai, orang demo, gambar orang bawa bendera, gambar orang ya macam-macam, komplit pokoknya seperti itu. Ya, jadi hanya cukup melihat iklan saja bayarnya. Bedanya dengan premium nggak ada iklan gitu aja Pak ya? Iya betul, nggak ada iklan dan nggak ada watermarknya Pak. Ya, kalau masih gratisan kan di pojok kanan atas ada tulisan KineMaster. Ada. Nah, tapi kalau kalau dia premium, dia udah berlangganan, maka tidak ada tulisan KineMaster-nya. Seperti itu perbedaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo, silahkan. Pak Supriyadi atau Pak Wajmudin, silahkan. Pak Junar, Budian, silahkan. Untuk Pak Eko, nggak Ya, ada diskon, silakan. Pak. Pak Wajmudin, silakan. Nggak ada diskon, Pak, untuk premiumnya. Oh, nanti saya sampaikan di akhir ini, Pak. Nanti saya sampaikan, Pak. Nanti saya sampaikan. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup. Ada yang mau bertanyakan, dipersilahkan. Karena masih akan saya lanjutkan lagi. Kalau cukup jelas, tidak ada yang ditanyakan, ya saya lanjutkan. Tapi kalau masih ada pertanyaan, barangkali kecepatan ya kita ulang kembali. Silakan Pak Sulung. Pak, semua di aplikasi KineMaster ada nggak itu alat yang bisa memute-kan video, misalnya untuk apa memute-kan video untuk penyensor kata-kata yang nggak pantas. Maksudnya menutup tulisan. Ada nggak Pak? Iya, menutup Maksudnya tulisan. gini, apa membisukan bahasa lisan, membisukan ini
Oh, membisukan kata-kata backsound. lisan. Iya, Oh, membisukan backsound. Ada, Baik. Bu. maksud saya membisukan ini. Maksud saya membisukan ini apa si karena terpaksa menggunakan kata-kata yang nggak pantas. Iya, putus-putus ya. Suara gitu loh, Pak. Iya, Yang muncul suara gitu. Bisa nggak, Pak? bisa. Menarik tuh. Iya, iya. Bisa, bisa. Ada ya? Ada, Pak. Di aplikasi KineMaster ada kan alat yang buat itu membisukan kata-kata si pembicara yang tidak pantas, yang secara terpaksa diucapkan, yang padahal tidak pantas Iya, diucapkan, bisa dipotong. disensor gitu. Iya, bisa disensor. Di sini, Bapak. Ya. Oh, bisa disensor. Ya, di pengaduk ini bisa. Ya. Ini Oh, kita bisa, masuk di pengatur kita ya. bisa mute di sini, kita matikan. Ya, kita coba ya, Pak ya. Di-mute beberapa detik. Ini suara penjelasan saya ada. Tapi di suara videonya tidak ada. Nih. Kompresor. Ini bisa kita Tapi atur. bisa kan di-mute Bisa, Pak. di-mute-kan suara si pembicara hanya beberapa detik. Oh, bisa. Dipotong, Pak, kalau atau Misalnya karena si ya itu udah tingkat lanjut itu, Bapak. Ada nanti kan pakai kunci tadi, Misalnya, Bapak. Ini, Pak. Menggunakan kunci tadi ya, menggunakan kunci Pembicara. di sini animasi, kan di sini ada nih, Pak. Nih, ada kunci di sini untuk mematikan beberapa saat. Oh. Ya. Tapi itu udah tingkat yang berikutnya. Ini kan kita lagi dasar dulu bagaimana cara memasukkan, bagaimana mengolah, karena waktunya cuma 2 jam ya. Jadinya kita emang masih dasar banget. Untuk yang tingkat-tingkat lanjut nanti akan dibahas di kelas berikutnya. Itu seperti yang tadi Bapak disampaikan Pak siapa tadi, Pak, untuk menanyakan pembuatan tulisan running tag tadi ya, itu ada di kelas lanjut nanti. Begitu, Bapak. Bagaimana, Pak? Cukup? cukup. Ya. Nah, ini video saya rasa sudah cukup, maksudnya sudah cara pemasukannya, memasukkan gambar sudah, masukkan tulisan sudah. Kemudian, nah sekarang misalnya videonya saya bagi 2 ya, Pak ya. Tadi kan belum ya, kita bagi 2. Tadi adalah di sini kita bagi playhead seperti ini. Jadi ada 2 kanan dan kiri. Kemudian di tengah-tengah akan ada tanda plus, ya Pak ya. Ya kan? Nah, ya. Nah, itu tadi adalah cara untuk memisahkan kalau misalnya kita ingin menyisipkan, menambahkan video di yang kita potong tadi. Kemudian di sini ada menambahkan media kembali bisa, atau tambahkan lapisan, kemudian menambahkan efek, mengecil. Efek dasar, guraman. Ini untuk memberikan efek gambar yang ini menjadi buram, mozaik. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita jalankan untuk mengekspornya. Nah, untuk saya hapus lagi saja.
Kalau pengen ditambahin lagi apa yang ingin kita tambahkan, nah sama prosesnya seperti tadi, tinggal tambah lapisan. Di sini kita tambahkan stiker. Stiker yang akan kita gunakan harus kita download dulu. Misalnya di sini saya baru mendownload seperti ini, gambar ini. Nah, misalnya kita akan tambahkan stiker. Nah, tidak cocok ini. Kita bisa tambahkan stiker, berarti kita harus download dulu. Ini aja lah. Ya, buat praktek ini. Oke. Awan. Kita bisa pindah-pindahkan juga awannya, kita bisa juga jalankan awan ini. Nah, misalnya kita pengen memindahkan ini dari awal, kita tinggal klik aja, geser ke depan. Maka awan itu akan mulai dari depan. Kemudian kita panjangkan, misalnya sampai akhir, bisa. Stiker ini kita panjangkan sampai akhir, ini contoh saja. Nah, kemudian kita klik tanda kunci. Ya. Kalau sudah kita klik tanda kunci, pasti di gambarnya itu atau di timeline-nya ada titik merah. Nah, di sini misalnya saya pindahkan awannya ke tengah. Saya tambah kuncinya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi sampai ke belakang sini. Awannya saya geser lagi ke sini. Selesai misalnya. Nah, itu adalah untuk menambah. Kita bisa lihat. Nah, awannya juga ikut berjalan. Ini aja stiker tadi. Menambahkan stiker. Ya. Selesai. Seperti itu penambahan yang lain. Kemudian tambah apa lagi? Tulisan tangan. Nah, tulisan tangan ini kita bisa sama seperti menambahkan warna tadi Bapak Ibu ya. Untuk yang gambar pensil adalah pensilnya. Kemudian hijau ini adalah warnanya. Kemudian yang di bawah ini ketebalan. Nah, ini ketebalannya bisa kita pilih yang tebal sekali, yang kecil sekali. Pensilnya yang mau kita gunakan yang mana. Ya, itu. Misalnya kita mau pakai. Nah, seperti itu bisa buat nulis tulisan tangan tadi dengan menggunakan kuas. Ya. Nah, ini saya hapus saja. Ini hanya membuatkan contoh. Tadi tulisan tangan. Jadi warnanya bisa diganti juga. Kita mau warna apa, hitam bisa, kita tinggal checklist saja. Maka pensil kita akan menjadi warna hitam. Ya. Kalau kita ingin menambahkan apa, tanda tangan atau tanda apa, terserah, bebas. Ya. Bisa ditambahkan di tanda tangan atau tulisan tangan. Ya. Nah, di sini untuk kuasnya kita bisa kuas besar, pensil, ada tanda panah, ada kotak, ada bulat, ada silang, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Jadinya di tulisan tangan ini bermacam-macam isinya. Bisa kita pilih mana yang ingin kita gunakan. Seperti itu. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan kembali, silahkan. Atau yang ingin diulang, monggo. Tidak ada? Oh, nggak ada suaranya ya Bapak Ibu ya? Ada di mute semua. Cukup jelas, Pak. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pak Igun Bastari, Bapak Lingga, Pak Wahyudin, Pak
Wah, ada Pak Rifarori nih. Pak Rifarori nyimak Winarse. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, langsung kita ekspor aja ya. Dengan mengklik tanda kotak tadi, sebentar saya ulangin. Untuk mengekspor, tanda kotak pojok kanan atas ada tanda panah ke atasnya. Nah, ini kita klik. Nah, itu. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk menyimpan videonya, itu resolusinya bisa kita pilih ya. Jadi tergantung handphonenya. Kalau handphonenya yang bisa cuman sampai 750, maka di sini akan tertera paling tinggi FHD-nya cuma 750. Kebetulan handphone saya ini bisa menyimpan sampai 1080 piksel. Ya, jadi tergantung handphonenya. Ada juga mungkin yang sampai 2000 piksel. Itu jadi ini tergantung handphonenya. Kemudian di sini filenya juga kita bisa pilih ada 30, 25 atau 24 atau 15. Kemudian tinggi rendah bitrate-nya, laju bitrate-nya bisa kita atur juga. Di sini mau kitanya berapa Mbps. Nah, kita bisa tingkatkan atau kita bisa juga kurangi atau biarin dengan bawaannya dia saja boleh. Ya, tergantung kita pengennya yang seberapa. Kita langsung klik simpan. Maka dia akan menyimpan. Kita tunggu sebentar. Proses penyimpanannya juga tidak begitu lama, kecuali kalau videonya sampai berjam-jam ya sesuai dengan kapasitas yang disimpan. Kalau yang disimpan itu panjang, otomatis dia akan menyimpannya lebih lama. Tapi kalau video pendek ya dia akan cepat. Nah, udah. Nah, setelah kita simpan, di sini ada titik 3, di sini kita bisa klik untuk dibagikan. Nah, misalnya kita mau langsung bagikan kemana, maka itu langsung muncul di sini. Bisa kita ke email, kita bisa ke YouTube, ke Facebook, atau ke WA, atau simpan ke Drive, dan lain sebagainya. Jadi lengkap Bapak Ibu untuk menggunakan KineMaster ini, kelebihannya di sini, jadi langsung bisa kita upload. Begitu selesai langsung kita bisa upload ke YouTube kita atau ke Facebook kita. Atau kalau misalnya tidak mau ya udah berarti kita simpan saja. Kita coba diputar. Bisa coba diputar yang hasil pengeditan tadi. Nah, tidak ada logo KineMaster-nya Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, kanan atas tidak ada tulisan KineMaster-nya. Saya menggunakan premium. Ya. Demikian untuk penyampaian materi pada malam hari ini Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sekarang boleh, kalau tidak ya nanti kalau ada tiba-tiba ada pertanyaan setelah selesai ini bisa ditanyakan di grup masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, bagi kawan-kawan tadi ada yang bertanya kalau mau mendapatkan kode promonya bagaimana? Kode promo di sini kebetulan saya mau bikin kontes Bapak Ibu. Saya akan kasih kode promo gratis untuk 1 orang saja, tapi ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk mendapatkan kode promo gratis dari saya, silakan bikin testimoni untuk kelas ini apakah bermanfaat untuk ilmunya ataupun bagaimana. Silahkan bikin testimoninya, kemudian silahkan diupload, boleh di IG, boleh di FB ataupun di YouTube silahkan. Kemudian jangan lupa untuk kalau di IG ya untuk mention saya di Eko Celak, Pak Ibu. Saya punya apa namanya IG, namanya @ekocelak. Nah, saya tulis di komentar nanti. Kemudian ada juga bisa ke Facebook saya Bapak Ibu. Facebook saya screen aja biar kelihatan. Nah, di sini ada IG saya ini.
Facebook saya Eko Budoyo, atau YouTube saya bisa di follow di Eko Budoyo juga sama. Ya. Oh iya Bapak Ibu, mohon nanti tadi udah ada pesan dari Mas Diki untuk absennya, silahkan ditulis nama, nomor WA, kemudian email dan kotanya untuk absen seminar pada malam hari ini. Ya, jadinya silahkan untuk menuliskan absen di WA-nya, untuk dicatat siapa saja yang ikut kelas pada malam hari ini. Saya kirim di komentar Bapak Ibu untuk ini saya. Ya. Ya, di situ untuk saya bagikan link tutorial mengaktifkan kode promo, ada link Facebook saya, link IG saya, ada juga link Telegram untuk masuk grup belajar produk digital, ada link YouTube saya dan juga ada link absen kalau mau absen lewat Google Form. Ada link absennya tinggal diklik. Atau lewat WA silahkan ditulis nama, nomor WA, kemudian email dan kotanya. Oh iya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk yang mau membeli KinMaster promo tadi kan tanya nggak ada apa namanya, nggak ada bonusnya, potongannya. Nah, di sini kebetulan bisa mendaftar ke saya atau ke mentor yang lain. Silakan cukup investasi 50.000 yang dari harga normal 65.000 Bapak Ibu. Ya, kalau mau langsung bisa langsung mendaftar ke saya. Silakan nanti dikirim ke saya. Saya mau Mas misalnya, silakan nanti saya akan kirimkan kode promo Bapak. Ya. Silakan nomor WA saya tuliskan di kolom komentar 0857 Excel aja ya. 7783035444. Itu nomor WA saya. Silakan Bapak Ibu kalau mau nanti yang pengen apa namanya membeli kode promonya. Tapi kalau tidak, tadi cukup ikut kontes tadi membuat testimoni, nanti yang terbaik akan saya kasih kode promo gratis selama 1 bulan. Ya. Demikian juga kebetulan minggu depan masih ada kelas lagi Bapak Ibu. Bagi yang mengundang teman-temannya atau merekomendasikan ke teman-temannya, ya, saya akan kasih lagi kode promo gratis Bapak Ibu, ya, yaitu untuk pengundang teman terbanyak dan teman yang diundang harus ikut kelasnya. Nah, nanti akan saya kasih kode promo 1 bulan gratis, ya, kontes. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan silakan, monggo. Pak Sulung, Pak Danang, atau yang lainnya monggo. Pak Wajmudin. Pak saya mau tanya, jadi kalau saya merekam video pakai aplikasi Filmix, bisa ya diedit pakai aplikasi KineMaster? Bisa Pak, ya? Bisa Pak. Yang penting dia udah jadi video ya, udah jadi video Bapak ngerekam, kan nanti tersimpan tuh Bapak, tersimpan di drive atau di apa namanya di memori kan. Nah, nanti Bapak tinggal edit aja pakai KineMaster Pak. Tinggal tambahin tulisan, tambahin logo Bapak, gitu. Rekam video pakai ini aplikasi Filmix sudah sekalian musiknya. Iya. Ya, makanya kalau Bapak mau edit ya bisa, karena dia kan udah berupa video, Pak. Bapak kan ngerekam video tuh, ya kan? Nah, udah jadi video, tapi ada yang perlu video diedit. bisa bersenam sendiri. Bapak perlu edit, mau kasih tulisan, mau kasih judul misalnya, atau mau kasih apa, bisa diedit di KineMaster. Oh ya. Silakan. Tapi kalau ngedit video pakai aplikasi KineMaster, intronya harus pakai aplikasi tersendiri ya. Kalau apanya, Pak? bikin intro.
bikin Intronya, intro Pak? video. Oh iya, intro video bisa Bapak banyak. Iya. Sebenarnya untuk membuat intro itu juga bikin master pendek bisa. Berarti kita harus kreasi membuat tulisan atau dengan animasi tadi ya, kita kasih animasi tulisannya, kemudian kita kasih gambarnya, bisa pakai KineMaster juga bikin intronya. Tapi kalau mau bikin intro tersendiri bisa pakai Legend, bisa pakai Canva, macam-macam Bapak banyak sebenarnya sih. Untuk yang intro video juga banyak, itu aplikasi di Play Store banyak sekali. Oh, jadi bisa juga pakai itu ya, intro maker ya. Iya bisa. Nanti kita Aplikasi tinggal intro sambung maker. Bapak. Iya, tinggal disambung. Ya, Depannya kita kasih Ya, intro maker, kemudian sambung video, dieditnya dengan KineMaster tadi bisa. ya. Nanti saya coba. Besok saya coba. Iya Pak, ya. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, ini sudah jam 9 atau jam 21:20 sesuai dengan jadwal sampai dan 21:30. Untuk absennya jangan lupa Bapak Ibu nanti akan ditanyakan beliau Mas Diki absennya. Di sini saya lihat yang ngisi absen baru Bu Hayati. Yang lain bisa silakan untuk isi absennya. Oke Bapak Ibu. Saya sudah isi absen, Pak. Iya, oh ya boleh pakai yang tadi form tadi ya Pak ya, bisa. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa emang sudah jam hampir setengah 10. Wah, sinyal. Itu ya, Bu. Putus-putus ya Pak ya. Mohon maaf apabila banyak apa yang saya sampaikan tidak bisa Saya sudah- dipahami, apa yang saya sampaikan kata-kata saya mungkin ada yang menyinggung kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa-apa. Iya. Pokoknya Pak, saya sudah bersama. sudah isi absen. Ya, terima kasih Saya Bapak. sudah isi yang absen. Iya, iya, Pak Sulung sudah isi absen. Saya sudah isi absen. Sekalian ini nama kanal YouTube saya. Baik, Saya baik Bapak. absen. Iya, 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 sip. Baik. Mari kita tutup sesuai yang untuk agama Islam kita baca hamdalah, untuk yang agama lain dipersilahkan. Dari saya cukup sekian, ada kurangnya mohon maaf. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.